Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat sampai hari ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya dan semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dandi Putra Kusuma, salah satu mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dari program studi Informatika kelas R1D dengan NPM 2020-4350-0376. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan tugas pendidikan agama Islam, yaitu tentang hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi dalam pandangan Islam. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian HAM dan demokrasi secara umum terlebih dahulu. Pengertian HAM secara umum. Secara umum, hak asasi manusia atau HAM menurut definisi para ahli mengatakan pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Sedangkan pengertian HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Selanjutnya, pengertian demokrasi secara umum. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia yang terbentuk dari kata demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya pemerintahan atau kekuasaan. Sehingga arti dari demokrasi ialah kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Secara umum, pengertian demokrasi merupakan suatu sistem pemerintah yang melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan negara. Selain itu, pengertian demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas kekuasaan negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Pilar demokrasi yang biasa kita kenal adalah prinsip trias politika, di mana membagi ketiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam mewujudkan ketiga jenis lembaga negara yang bersifat independen dan berada dalam kesejajaran satu sama lain, diharapkan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengontrol dan mengawasi. Pengertian HAM dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam telah ada dalam Al-Quran dan masyarakat pada zaman Nabi Muhammad. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara jelas untuk kepentingan manusia, yaitu lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan. Sementara kebebasan secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri. Sistem HAM Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaan. Al-Quran juga menjelaskan 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik, dan ideologi. Pada dasarnya, HAM dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Daruriyat
al-qomsahatau, yang disebut juga al-hukuk al-insaniyah fi al-islam, atau hak asasi manusia dalam Islam, dan dalam usul fikih dikenal dengan maqasid asy-syariah. Konsep itu mengandung 5 hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu hifzu al-din, penghormatan atas kebebasan beragama; hifzu al-mal, penghormatan atas harta benda; hifzu al-nafs wal al-ird, penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu; hifzu al-aql, penghormatan atas kebebasan berpikir; dan hifzu al-nafs, keharusan untuk menjaga keturunan. Kelima pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas kehormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya. Dalam Islam, di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain, Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah, Al-Maidah ayat 8 dan Asy-Syura ayat 15 tentang keadilan, Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan, An-Nisa ayat 58 tentang amanah, Al-Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari basis empiriknya, menurut Aswaq Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialek etikanya sendiri. Namun begitu, menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan, bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi asyura, al-musawah, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM dan demokrasi. Perkembangan HAM dalam Islam. Dalam sejarah konstitusi Islam, ada 2 deklarasi yang memuat hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo atau Cairo Declaration. A. Piagam Madinah, konsep dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad SAW adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku, dan agama. Piagam Madinah atau Mistaqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 Masehi merupakan kesepakatan tentang aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi. Ada 2 landasan pokok Piagam Madinah. 1. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. 2. Hubungan antar komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip A. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, B. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, C. Membela mereka yang teraniaya, D. Saling menasehati, dan E. Menghormati kebebasan beragama. Deklarasi Kairo atau Cairo Declaration. Konsep ini ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 1990, yang mana hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara OKI atau Organization of the Islamic Conference atau Deklarasi Kairo berisi 24 pasal tentang HAM berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan hak-hak asasi manusia, The Universal Declaration of Human Rights atau UDHR, yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948. HAM dalam Islam mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. 1. Bersumber pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Penegakan HAM tidak boleh bertentangan dengan ajaran syariat Islam secara komprehensif. 3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Kepentingan sosial diperhatikan. 5. Manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, dan oleh karena itu mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya.
Selanjutnya, perkembangan demokrasi. Sejak 500 tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi dicatat karena ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan. Permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sudah lazim dikisahkan, istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno, demokratia. Plato yang memiliki asli Aristokles tahun 427 sampai 347 Masehi sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah demokratia itu. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Demokrasi menurut Plato kala itu adalah adanya sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Hanya para filosofilah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara yang baik dan yang buruk untuk masyarakat. HAM dalam Islam. Manusia adalah puncak ciptaan Tuhan. Ia dikirim ke bumi untuk menjadi khilafah atau wakilnya. Mengenai posisi manusia yang paling tinggi sebagai wakil Allah di bumi, Hasbi Ash-Shidiki mengatakan bahwa Allah memberkati manusia dengan kemuliaan-kemuliaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka dari daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ada 3 karomah atau kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia terlepas dari latar belakang etnik, agama, dan politik mereka. Yang pertama, karomah fardiyah, kemuliaan individu, yang berarti bahwa Islam melindungi aspek-aspek kehidupan manusia, baik aspek spiritual maupun material. Yang kedua, karomah ijtimaiyah, kemuliaan kolektif, yang berarti bahwa Islam menjamin sepenuhnya persamaan di antara individu-individu. Ketiga, karomah siyasiyah, kemuliaan secara politis, yang berarti bahwa Islam memberi hak politik pada individu-individu untuk memilih atau dipilih pada posisi politik, karena mereka adalah wakil Allah. Demokrasi dalam Islam. Dalam Islam sendiri, tatanan pemerintahan tidak bersumber dari manusia, akan tetapi bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran. Sebenarnya, Islam telah terlebih dahulu melaksanakan demokrasi sebelum Yunani. Demokrasi dalam Islam terlebih dahulu muncul jauh sebelum demokrasi dari Yunani tercetus dan dikenal dengan istilah syura. Demokrasi dalam Islam tentu lebih jelas daripada demokrasi yang berasal dari Yunani tersebut. Sejarah mengungkap bahwa secara de facto masyarakat muslimin Madinah telah tumbuh sebagai suatu kenyataan, dan dengan sendirinya Rasulullah sebagai utusan Allah telah menjadi pemimpin masyarakat tersebut. Sesungguhnya di dalam Islam terdapat demokrasi, akan tetapi Islam sendiri lebih cenderung memaknai demokrasi syura. Walaupun banyak tokoh yang menentang bahwa syura bukanlah demokrasi, tetapi pada intinya terdapat persamaan dan perbedaan di dalamnya. Persamaan itu tertuang dalam konsep nilai. Ciri-ciri demokrasi dalam Islam. 1. Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung agama Allah, yakni agama Islam. 2. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. 3. Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. 4. Suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. 5. Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan ijtihadi. Manusia hanya boleh membahas mengenai masalah-masalah teknis saja, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Al-Quran dan Sunnah. HAM dalam pandangan Barat. Setelah Perang Dunia Kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak manusia oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Commission of Human Rights
Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Nyonya Eleanor Roosevelt. 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948, sidang umum PBB diselenggarakan di Istana Chaillot. Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia. Jadi perbedaan HAM Barat dan HAM Islam adalah HAM Barat bersifat antroposentris yang artinya segala sesuatu bersifat kepada manusia. Sedangkan HAM Islam bersifat teosentris yang artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Demokrasi dalam perspektif Barat. Istilah demokrasi pertama kali diciptakan oleh sejarawan Yunani, Herodotus, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan krateria yang berarti kekuasaan atau aturan. Menurut Lane dan Erson, demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat atau pemerintahan oleh dan untuk mayoritas. Dalam tahun 431 sebelum Masehi, Pericles, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria, yaitu 1. Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung. 2. Kesamaan di depan hukum. 3. Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan, dan pandangan. 4. Penghargaan terhadap sesuatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual. 4. Menurut Robert A. Dahl, demokrasi memberikan berbagai kesempatan kepada anggota masyarakat untuk 1. Partisipasi yang efektif, 2. Persamaan dalam memberikan suara, 3. Mendapatkan pemahaman yang jernih, 4. Melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, 5. Pencakupan orang dewasa. Adapun pengertian demokrasi dapat dilihat dari dua sisi, pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Secara sempit, menurut Lane dan Erson, demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu jenis sistem pemerintahan. Sedangkan Arblaster berpendapat demokrasi adalah suatu aturan kelembagaan dalam rangka mengambil suatu keputusan politik yang mana masing-masing orang memiliki kekuatan untuk memutuskan dan berjuang secara kompetitif untuk memperoleh dukungan atau suara rakyat. Dalam pengertian lebih luas, menurut Levinger, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan, tetapi lebih dari itu dimaknai juga sebagai undang-undang dasar, pemilihan umum, dan aturan hukum. Demokrasi juga menurut Nielsen dapat diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dan penjelasan dari saya tentang HAM dan demokrasi dalam Islam dan Barat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.